Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raden Zaki Hanif dengan NIM C1C024055 akan menjelaskan materi perpajakan 2 yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawati, pindah tugas, dan upah. Sebelum itu, dosen pengampu pada mata kuliah perpajakan 2 yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Ibu Restu Hanin Anissa SE MAK. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Itu tentang pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawati. Pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk karyawati, dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. Dalam perhitungan PPh pasal 21, seringkali digunakan metode tarif efektif rata-rata atau TER untuk mendapatkan hasil yang lebih adil, terutama ketika terdapat fluktuasi dalam penghasilan selama tahun pajak. Contoh perhitungan PPh pasal 21 dengan TER yaitu seorang karyawati memiliki penghasilan gaji bulanannya 7 juta, tunjangan bulanan 1 juta, dan bonus tahunannya 5 juta. Langkah perhitungannya yang pertama itu em, mencari penghasilan bruto tahunannya. Gaji tahunan 7 juta dikali dengan 12 bulan hasilnya 84 juta. Tunjangan tahunan 1 juta per bulan dikali 12 bulan jadi 12 juta. Bonusnya 5 juta. Jadi total penghasilan brutonya 84 juta ditambah 12 juta tambah 5 juta hasilnya 101 juta. Selanjutnya kita cari pengurangan penghasilan brutonya. Biaya jabatan maksimal 6 juta per tahun. Iuran pensiun misalnya 1.200.000 per tahun. PTKP-nya 54 juta untuk status lajang. Total pengurangan 6 juta ditambah 1.200.000 ditambah 54 juta. Hasilnya 61.200.000. Tiga, kita cari PKP-nya. Dari hasil bruto dikurangi dengan pengurangan penghasilan bruto. Jadi 101 juta dikurangi 61.200 hasilnya 39.800. Selanjutnya kita cari menghitung pajak terutangnya. Untuk PKP hingga 50 juta 39.800 dikali dengan 5%. Hasilnya 1.990.000. Lalu kita menghitung tarif TER-nya 1.990.000 dibagi dengan 101 juta hasilnya 1,97%. Jadi pajak bulanan yang dipotong 7 juta dikali dengan 1,97%. Hasilnya 137.900 per bulan. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang pajak penghasilan pasal 21 terhadap pindah tugas. PPh pasal 21 diterapkan kepada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari pekerjaan. Salah satu aspek penting dalam perhitungan PPh pasal 21 adalah saat terjadi perubahan tugas atau perpindahan pegawai dari satu tempat kerja ke tempat lain. Dalam hal ini, tarif TER dapat digunakan sebagai metode perhitungan pajak yang lebih sederhana dan akurat. Langkah-langkah dalam menghitung PPh menggunakan tarif TER pada perpindahan tugas yang pertama itu dengan menentukan penghasilan kena pajak atau PKP-nya. Sebelum menghitung pajak, kita harus menentukan penghasilan PKP dengan cara total penghasilan bruto tahunan dengan cara penghasilan bulanan dikali dengan 12 bulan, lalu dikurangi dengan pengurangan pajak seperti iuran pensiun atau jaminan hari tua. Lalu hasil dari pengurangan ini adalah PKP tahunan. Lalu yang kedua dengan cara menghitung pajak dengan tarif progresifnya. Berdasarkan PKP yang telah diperoleh, kita dapat menghitung pajak penghasilan berdasarkan tarif progresif yang berlaku di Indonesia, yaitu jika PKP-nya hingga 50 juta dikenakan tarif 5%, 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, dan di atas 500 juta dikenakan 30%. Lalu rumus untuk menghitung TER adalah TER sama dengan total PPh yang harus dibayar dibagi PKP dikali dengan 100%. Baiklah, kita langsung ke contoh soalnya. Tugas menggunakan contohnya seorang pegawai bernama Budi bekerja di perusahaan A.
selama 6 bulan dengan gaji bulanan sebesar 10 juta. Lalu Budi dipindahkan ke perusahaan B dengan gaji yang lebih tinggi, yaitu 15 juta per bulan selama 6 bulan. Jadi total masa kerja dalam 1 tahun adalah 12 bulan. PTKP yang berlaku adalah 54 juta untuk status TK 0, tidak kawin 0 tanggungan. Yang pertama dengan cara menghitung PKP tahunannya, gaji bulannya 10%, 10 juta. Penghasilan bruto selama 6 bulan, 10 juta dikali 6, sama dengan 60 juta. Lalu biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto. 5% dikali 60 juta itu 3 juta. Maksimal biaya jabatan itu 6 juta per tahun. Lalu ya, iuran pensiunnya 250.000 dikali dengan 6, hasilnya 1.500.000. Jadi penghasilan neto di perusahaan A itu 60 juta dikurangi dengan 3 juta ditambah 1.500.000, hasilnya 55.500.000. Di perusahaan B 6 bulan keduanya gaji bulanan 15 juta. Penghasilan bruto selama 6 bulan 15 juta dikali 6 90 juta. Biaya jabatan 5% dari penghasilan neto bruto. 5% dikali 90 juta hasilnya 4.500.000. Iuran pensiun 250.000 dikali 6 hasilnya 1.500.000. Sehingga penghasilan neto di perusahaan B itu 9 juta dikurangi dengan 4.500.000 ditambah 1.500.000. Hasilnya 84 juta. Jadi total penghasilan neto setahun itu 55.500.000 di perusahaan A tambah dengan 84 juta di perusahaan B hasilnya 1.039.500.000. Jadi penghasilan kena pajak tahunannya setelah mengurangkan PTKP dengan TK0, PKP dikurangi sama dengan 139.500.000 dikurangi dengan 54 juta. Hasilnya 85.500.000 untuk PTKP-nya. Lalu kita dengan cara menghitung PPh pasal 21 dengan tarif progresif. Tarif progresif di Indonesia adalah sebagai berikut: 50 juta sehingga 50 juta 5%, 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, di atas 500 juta 30%. Jadi PKP pertama 50 juta dikenakan tarif 5%. 50 juta dikali 5% hasilnya 2.500.000. PKP sisanya kan 85.500.000 dikurangi dengan 50 juta. Jadi sisanya 35.500.000. Dikenakan tarif 15%. 35.500.000 dikali dengan 15% hasilnya 5.325.000. Jadi total PPh pasal 21 dalam setahun itu 2.500.000 ditambah dengan 5.325.000. Hasilnya 7.825.000. Lalu kita cari menggunakan tarif TER ya. Rumus TER total PPh yang harus dibayar dibagi PKP dikali 100%. Jadi hasil 7.825.000 dibagi dengan PKP-nya 85.500.000 kali dengan 100%. Hasilnya 9.015%. Lalu dengan cara menghitung PPh pasal 21 bulan menggunakan TER-nya dengan TER sebesar 9,15%, kita dapat menghitung PPh pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan, baik di perusahaan A maupun di perusahaan B. Di perusahaan A, 6 bulan pertama itu gaji bulanannya 10 juta. Jadi PPh pasal 21 bulanannya 9,15% dikali 10 juta. Jadi TER-nya 915.000 per bulan. Di perusahaan B, gaji bulanannya 15 juta. Jadi 9,15% dikali dengan 15 juta. Jadi 1.372.500. Jadi lalu direkapitulasi setelah di perpindahan tugasnya. PPh 21 di 6 bulan pertama di perusahaan A 915.000 dikali 6 5.490.000. Di 6 bulan di perusahaan B 1.372.500 dikali 6 8.235.000.
Sehingga total PPh pasal 21 yang harus dibayar dengan budi untuk 1 tahun itu 5.490.000 ditambah 8.235.000. Hasilnya 13.725.000 untuk 1 tahun. Baiklah, materi terakhir itu tentang pajak penghasilan pasal 21 terhadap upah. Langsung ke contoh kasus saja. Contohnya, seorang karyawan memiliki penghasilan bruto bulanan sebesar 15 juta dan memiliki iuran pensiun sebesar 250.000 per bulan. Karyawan ini memiliki status pernikahan tanpa tanggungan TKN 0 sehingga PTKP yang berlaku hanya 54 juta per tahun. Langkah pertama itu menghitung PKP, total penghasilan bruto per tahunnya 15 juta dikali dengan 12 bulan, hasilnya 180 juta. Iuran pensiun per tahun yang per bulannya 250.000 dikali dengan 12 bulan, jadi 3 juta. Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto tahunan, maksimal 6 juta. Karena lebih dari 6 juta, jadi kita maksimalkan jadi 6 juta. PTKP-nya karena ini TK 0, jadi hanya dipakai 54 juta. Sehingga PKP yang dihitung itu 180 juta dikurangi dengan 6 juta ditambah 3 juta ditambah 54 juta. Hasilnya 117 juta. Langkah kedua yaitu dengan cara menghitung PPh pasal 21 progresif. PKP hingga 50 juta dikenakan 5%. 50 juta dikali 5%, 250 juta. Karena PKP-nya tadi 117 juta dikurangi jadi sisanya 67 juta. Yang dikenakan tarif 15%, 67 juta dikali 15% jadi 10.050.000. Total pajak yang harus dibayarnya 2.500.000 tambah dengan 10.050.000. Totalnya 12.550.000. Yang ketiga itu menghitung TER-nya. 12.550.000 dibagi dengan 117 juta. Lalu dikalikan 100%. Jadi TER-nya 10 juta, 10,73%. Lalu kita, langkah keempat dengan cara menghitung PPh pasal 21 bulanannya. Sudah diketahui TER-nya itu sebesar 10,73%. Maka pemotongan PPh pasal 21 bulanannya 15 juta dikali dengan 10,73%. Jadi PPh bulatannya yaitu sebesar 1.609.500.000. Eh, 500 rupiah. Baiklah, mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mau saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.